Halo saudara-saudaraku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu Paskah, dan seperti biasa aku akan sharing beberapa ayat dari bacaan hari ini sesuai dengan bacaan-bacaan yang ditentukan setiap hari dalam kitab suci. Kalau kemarin itu adalah hari Sabtu Paskah, kalau hari ini adalah Minggu Paskah. Bacaannya berbeda walaupun topiknya masih seputar tentang kebangkitan Kristus. Bacaan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 10. Kita langsung aja ya baca ya. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40 sampai dengan 43. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, pada bacaan ini, dalam Kisah Para Rasul ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Petrus mengungkapkan bahwa dia sendirilah yang menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Dialah yang mewartakan firman Tuhan. Jadi mungkin banyak sekali dari kita tuh meragukan, kitab suci ini bener nggak sih? Isinya bener nggak? Emang Yesus itu ada pada zaman dulu? Kan kita belum lahir. Sejarah siapa yang tahu gitu. Mungkin ada banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kita selama ini, sehingga dalam berdoa kita nggak begitu fokus, nggak begitu serius, nggak begitu yakin. Iman kita ya istilahnya cuma Kristen KTP. Terus ke gereja juga isinya melamun, ngobrol, atau WhatsAppan, atau malah buka Instagram, ya kan? Karena kita sebenarnya hanya menjalankan rutinitas, tapi nggak benar-benar meyakini Yesus itu benar-benar nyata loh. Yesus itu benar-benar hidup, itu Yesus itu hadir. Kita mungkin banyak pertanyaan seperti itu yang membuat kita tuh ya suam-suam kuku lah. Ya beragama ya sebatas yang penting adalah di KTP gitu. Mungkin ada sebagian dari kita yang seperti itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Petrus sendirilah yang mengalami perjalanan perjumpaan secara langsung dengan Yesus. Dan itu tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Petrus sendiri yang bersaksi bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu eksis loh. Dia itu guruku. Petrus berkata seperti itu. Dia itu Mesias. Dia itu penyelamat dunia. Petrus berkata, aku pernah perjamuan dengan dia. Aku pernah menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Aku menyaksikan dia bangkit. Aku menyaksikan penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam saat aku mewartakan firman-Nya. Kalau kita mau kupas lagi kisah para rasul, perjalanan para rasul Petrus dan Paulus, itu ada banyak hal karya-karya Tuhan yang menyelamatkan para rasul saat mereka mewartakan firman-Nya, entah itu lolos dari penjara, entah itu lolos dari hukuman, dan banyak hal yang lainnya. Nah, di dalam hal ini Petrus menyampaikan sekali lagi bahwa Tuhan telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Jadi kesaksian Petrus ini adalah
pesan dari Yesus sendiri. Masih nggak percaya lagi soal Yesus ini benar apa enggak? Kita balik lagi ke Vatikan yang mungkin bagian dari negara kecil yang di dekat Roma yang sekarang lagi krisis virus corona yang cukup parah. Gereja Vatikan sendiri dibangun pertama kali oleh Petrus, rasul pertama Yesus. Dan Yesus telah menjanjikan, disinilah di atas batu karang inilah kudirikan gerejaku. Batu karang itu adalah Petrus. Gereja mula-mulanya Basilika Santo Petrus. Disitulah gerejanya didirikan. Jadi apa yang membuat iman kita ragu? Apa yang membuat kita nggak yakin? Apa yang membuat kita setengah hati ikut Yesus? Ini tuh benar-benar ada. Jika nggak cuma Petrus yang menyaksikan, yang pernah mengalami makan dan minum bersama dia setelah mati dan setelah dia bangkit. Kita lihat ada bacaan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya sama. Semuanya memberitakan tentang karya-karya penyelamatan Kristus. Jadi apa yang buat kita ragu? Jika Yesus aja bisa wafat dan bangkit dari antara orang mati, dan dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, apalagi yang membuat kita ragu? Dan Petrus sendiri di sini dikatakan bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Mungkin kita bingung, hakim atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati? Bukannya penghakiman itu setelah kita semua meninggal gitu? Sebenarnya yang dimaksudkan dengan penghakiman ini ada beberapa hal. Ya, penghakiman atas orang-orang mati, iya, saat seseorang meninggal dunia, dia akan dihakimi. Dia akan dihakimi menurut sikap, perbuatan, kata-kata, dan semua yang dia lakukan dalam hidup ini, layak enggak dia masuk surga atau neraka. Hakim atas orang-orang hidup, sederhananya adalah Tuhan telah memberikan firman. Tuhan telah memberikan apa yang dimaksudkan dengan buah-buah daging dan buah-buah roh. Apa yang indah bagi Tuhan, apa yang sebenarnya itu adalah godaan setan, itu semuanya ada di dalam kitab suci. Dan kita yang masih hidup, kita itu punya pedoman. Kita punya pedoman yang semuanya itu ada di dalam kitab suci. Disitulah Tuhan kita itu hadir. Tuhan itu sebenarnya selalu memberikan suara di dalam hati kita. Mana yang baik, mana yang benar. Tapi ingat, setan juga menggoda manusia. Selalu mengarahkan pada kesenangan, pada hal-hal yang menyenangkan, sehingga orang jatuh ke dalam dosa. Ini kayaknya terlalu berat ya. Contoh gampangnya gini aja. Misalnya nih, contoh yang sederhana. Orang tua kita, mungkin ayah atau ibu kita, itu menyuruh kita pulang, kamu jangan main malam-malam gitu. Jangan main malam-malam, kamu pulang aja jam 10 maksimal. Kita dengan alasan, mungkin ya, ada yang mungkin bilang gini, aduh mah, inilah masih ngerjain tugas kuliah nih, belum kelar. Nanti ya Maya, maaf ya, pulangnya malam, agak maleman. Apa yang terjadi sesungguhnya? Seseorang itu bohong. Sebenarnya tugas kuliah itu udah kelar dari jam 8. Cuma dia masih mau pengen main game, main PUBG atau ML, Mobile Legends. Lagi seru-serunya. Masa ditinggalin? Ini kebetulan lagi ada teman-teman. Cewek-cewek, aduh ini lagi gosip hot banget nih soal artis. Aduh, masa sudah pulang jam 10, ini lagi hot banget. Kita lagi ngakak-ngakak sama teman-teman. Masa pulang jam 10 sih, entar ah. Atau mungkin kita lagi clubbing gitu. Aduh, jam 10 mah masih pagi. Masih pagi banget, ngapain pulang cepet-cepet. Padahal besoknya hari Minggu, harus ke gereja pagi.
Contohnya sepele seperti itu. Dan Tuhan itu sebenarnya telah menunjukkan kita mana yang baik, buah-buah roh itu mana, buah-buah daging mana, apa yang harus kita lakukan. Cuma karena kedegilan manusia, ya kan, karena mudah terperosok oleh godaan setan, dan semuanya itu menggunakan alasan gini, aku kan manusia biasa, aku bisa melakukan dosa. Iya, kamu manusia biasa. Kamu bisa melakukan dosa karena kamu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Tapi kamu sudah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kamu memang bisa melakukan dosa, tapi sekali berbuat dosa, jangan biarkan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib yang buat nebus dosa-dosamu itu sia-sia. Jangan sampai. Kalau kamu tahu, kalau kamu sadar kamu ini berbuat dosa, hentikan. Jangan biarkan bilur-bilur Tuhan Yesus, bilur-bilur lukanya itu sia-sia. Hentikan semua kegiatan dosa, semua aktivitas gak penting. Hentikan semuanya. Dalam nama Yesus, hentikan. Cobalah hidup baru. Di sini dikatakan, bagaimana cara bertobat? Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karenanya. Jadi kalau misalnya kita mau bertobat, kita tahu kita membohongi orang tua, kita salah, mungkin hanya kebohongan. Kebohongan kan dosanya kecil gitu. Jangan salah. Tuhan itu tidak menyukai dosa sekecil apapun. Walaupun itu dosanya gosip. Tuhan tidak berkenan. Bisa kan hanya gosip atau mungkin bohong, Tuhan melemparkan kita ke neraka. Jadi apa yang harus dilakukan? Jika kita menyadari bahwa selama ini kita telah banyak berbuat salah, kita berbuat dosa, segera mohon ampun, jangan tunda-tunda lagi. Tuhan mau kok menerima setiap dari kita yang menyesal dengan sungguh. Dosa sekecil apapun, mencontek misalnya, Tuhan mau kok mengampuni, asal jangan mengulanginya lagi. Jangan mengulangi segala dosa lagi. Jika kita sudah tahu itu salah, kita mohon ampun, kita dosa lagi. Karena kita berpikir bahwa ya udah, kalau aku dosa nanti minta mohon ampun. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Pertobatan itu harus dengan hati yang hancur. Kalau pertobatan hanya sebatas mulutnya, itu buat apa? Tuhan menghendaki yang hati yang hancur, itu yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, aku mengajak kalian semua, mari kita bersama-sama menelisik setiap batin kita. Karena Tuhan tuh tahu setiap batin, setiap isi pikiran, setiap perasaan yang ada di dalam diri kita. Gak ada yang perlu disembunyiin. Tuhan lihat kamu bohong, ya tahu. Tuhan tahu bahwa kamu mohon ampun dengan setengah hati, tahu. Ngapain gitu? Ngapain kamu berbuat dosa? Tuhan tahu. Ngapain kamu mohon ampunnya gak sungguh-sungguh? Tuhan tahu. Udah, hentikan semuanya. Mari kita balik. Kita tinggalkan semua yang lama dari diri kita. Kita mau jadi manusia baru, kita mau jadi ciptaan baru, kita mau menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan semua dosa kita. Kita ubah semua kebiasaan buruk kita jadi kebiasaan yang baik dan positif, kebiasaan yang berkenan di mata Tuhan, yang indah di mata Tuhan. Mulailah dari membuka hati diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mensyukuri setiap karunia di dalam hidup ini, dan kita melakukan pertobatan setiap hari. Oke, saudaraku semuanya, sekian untuk sharing Alkitab hari ini. Kalau mau ada yang sharing-sharing lagi, mau ada kirim masukan, mau kirim pesan atau tambahan atau apapun, silahkan kasih komentar atau buat video yang sama tentang pernyataan firman Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semua dan selamat Paskah. Bye.